Oke, baik, dan kita akan mulai saja berbicara tentang regulasi dan juga kajian sampah dari perspektif kehutanan. Yang hadir di studio saat ini saya mau menyapa ya, ada Pak Yopi. Selamat sore Pak Yop. Selamat sore Pak Iwan. Pak Yopi Kailola atau lebih dikenal Pak Yopi sebutannya ya. Jacob Kailola, tapi lebih senang disapa dengan Pak Yopi. Iya, Pak Iwan, nama pendek ya. Iya, baik. Pak Yopi ini dosen ya, dosen di Universitas Halmahera, jurusan atau program studi kehutanan ya, program studi kehutanan. Beliau juga kebetulan alumnus Gajah Mada. Jadi mereka punya komunitas yang namanya komunitas alumni Gajah Mada ya. Iya, dan ada juga yang alumni Gajah Mada juga. Saya mau menyapa ada Bung Erlan. Selamat sore Bung Erlan. Iya, Bung Erlan mau ya juga dosen ya? Iya, dosen di program studi administrasi negara. Unira, ya. Administrasi negara. Iya. Jadi kalau Pak Yopi nanti bicara tentang sampah dari perspektif kehutanan, ini Bung Erlan lebih cocok bicara tentang regulasi. Nah, kalau kita bicara tentang sampah ini kan bukan masalah orang Tobelo sendiri. Sampai ini masalah seluruh dunia. Jadi masalah yang banyak orang akhirnya berpikir untuk bagaimana mengatasinya. Setiap negara pun sudah berupaya untuk melakukan bermacam cara, bukan untuk menghilangkan sampah, tetapi artinya mengurangi sampah itu, karena dampaknya ternyata ya seperti kita lihat-lihat mungkin di Bandung pernah ada ledakan di tempat sampah dan lain-lain, atau yang paling sederhana di Tobelo kan pernah terjadi hari sampah. Di Tobelo juga sering terjadi ya. Ledakan sampah. Ya itu kalau ada Tobelo itu alasannya saya belum bisa bilang, karena ya ini kita harus bicara nih tentang regulasi ini. Nah, ini kalau bicara tentang regulasi, bagaimana Bung Erlan melihat tentang regulasi yang diatur di kota kita, khususnya di kota Tobelo? Ini apakah sudah ada regulasi? Karena menurut informasi yang saya dengar atau saya coba analisa juga, bahwa kita tidak punya regulasi, karena yang namanya mengatur sesuatu itu kan harus ada regulasi, sehingga ya masyarakat ya jadinya patuh begitu loh. Bagaimana Bung Erlan melihat ini? Iya, baik. Jadi memang di Halmahera Utara ini memang secara spesifik dalam rangka untuk mengelola sampah itu belum sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang itu. Memang ada beberapa regulasi yang coba diatur, tetapi itu dalam rancangan tata ruang wilayah. Nah, tapi belum spesifik mengatur terkait dengan pengelolaan sampah gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu kan ada banyak regulasi yang mengatur. Tinggal nanti pemerintah daerah itu membreakdown, diatur dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait dengan pengelolaan sampah. Misalnya begini, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di situ juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sampah dari mulai hulu sampai hilir gitu. Jadi sampah itu bukan dibuang, tapi dikelola. Sampah itu bukan menjadi sesuatu yang momok, tapi nanti menjadi sumber daya yang bisa dikelola, dimanfaatkan gitu. Mungkin perspektif kita di masyarakat ya sampah habis dibuang, tidak. Tapi pada kenyataannya pemerintah harus mengatur itu. Oke, itu baik. Artinya kan Bung Erlan menyinggung bahwa ya ini harusnya ada regulasi yang mengatur, karena dari atasnya sudah ada aturannya. Itu tinggal bagaimana kebijakan itu ada di daerah dengan peraturan daerah, dan itu menjadi tugas dari pemerintah daerah yang harus jeli untuk membuat itu, dan akan turun juga ke desa gitu kan, ke tingkat yang lebih kecil ya desa kan, ada peraturan desa tentang sampah, mengelola sampah dan lain-lain. Bagaimana Bung Erlan melihat tentang situasi masyarakat di Halmahera Utara kita, Bung Erlan keliling-keliling Tobelo yang padat begini, bagaimana Bung Erlan mengamati tentang sampah di kota Tobelo? Jadi sebenarnya sampah ini kan bukan cuma masalah di Tobelo, sudah masalah nasional, bahkan masalah dunia gitu. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa waktu yang lalu memang kita lihat ada ledakan sampah tadi kalau Bung Iwan bilang ada ledakan sampah. Karena apa? Karena regulasi yang ada di daerah itu belum ada
bagaimana masyarakat nanti membuang sampah di mana, itu belum ada. Tempat pembuangan sampah TPS ini belum diatur, belum banyak. Terus alat pengangkut juga belum memadai. Nah, ini masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka untuk membuat regulasi, padahal dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 itu dia mengamanatkan bahwa 3 tahun pasca penetapan undang-undang ini pemerintah daerah dalam hal ini harus menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Jadi ini cukup menarik gitu untuk dilihat gitu. Iya. Nah, berarti ini kan teman-teman, artinya Bung Erlan ini juga mewakili teman-teman Kagama ya, komunitas alumni Gajah Mada ya. Iya. Kenapa teman-teman akhirnya saat ini mulai tertarik untuk membicarakan sampah gitu loh? Ya memang ya, kalau kita flashback ke belakang ya memang ketika kita mulai berkumpul alumni, kita kan baru berkumpul. Iya, ini baru kayaknya. Saya juga baru dengar di Tobelo Kagama ada. Padahal sudah lama alumni ini, tapi kita mulai berkumpul. Mungkin 3-4 bulan yang lalu kita mulai coba berbincang. Dan kita lihat masalah yang paling krusial itu di daerah ini adalah sampah. Yang pertama. Sehingga action kita di awal kemarin minggu lalu itu kita coba sosialisasi ke masyarakat terkait dengan sampah, dan kita turun ke jalan untuk mengumpulkan sampah-sampah. Itu dalam rangka mengedukasi juga. Jadi sudah action duluan ini gitu, Kagama sudah action mengumpulkan sampah dan lain-lain. Ini masyarakat jadi senang loh kalau Kagama kumpul-kumpul sampah setiap hari. Tetapi kan tentunya kita pun harus bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat sendiri ini, Bung Erlan. Jadi kalau kita dalam perspektif regulasi kebijakan itu memang di undang-undang itu mengatur peran serta masyarakat. Jadi gini, jadi sampah ini bukan hanya dikelola oleh pemerintah, tetapi sampah ini harus dikelola oleh unit usaha, dalam hal ini swasta dan masyarakat. Jadi 3 komponen ini harus bersatu untuk mengelola. Keterlibatan masyarakat itu sangat penting. Kalau pemerintah hanya mengelola sampah sendiri dan masyarakat tidak terlibat, maka akan sulit. Gitu. Jadi harus ada keterlibatan masyarakat gitu. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dan pihak swasta itu penting. Kolaborasi ini penting. Kalau lihat di Tobelo bagaimana, Bung Erlan? Kalau dilihat di Tobelo, karena kalau di Tobelo kita melihat sampah-sampah domestik itu hampir rata-rata masyarakat nih. Iya. Bukan hanya masyarakat, kalau kita lihat juga banyak juga pengusaha sampah. Ya, gitu. Dari sisi swasta juga mereka punya sampah tidak dikelola. Ini artinya ini kita bicara sampah yang kita lihat setiap hari di jalan-jalan ya. Bahwa dari toko-toko atau dari yang pemilik usaha itu banyak, walaupun sebenarnya kalau kita mau kaji masih banyak sampah-sampah yang lain, karena kalau bicara sampah itu ada sampah padat, sampah cair, sampah gas dan lain-lain kan. Tapi untuk peran serta 3 elemen ini kan menjadi penting. Nah, bagaimana Bung Erlan melihat yang terjadi di Halmahera Utara? Apakah selama ini Pemda jalan sendiri? Atau kurang sosialisasi atau bagaimana? Ya, jadi memang tugas pemerintah daerah itu yang pertama itu adalah melakukan koordinasi, melakukan memang penataan memang di regulasi awal harus dibuat, tetapi juga bahwa sosialisasi edukasi ke masyarakat juga penting. Itu karena masyarakat juga tidak tahu, ternyata saya buang sampah ini saya harus memilah. Gitu. Nah, itu mungkin dalam perspektif lingkungan nanti akan bicara tentang ini. Tapi soal bagaimana pemerintah mensosialisasikan soal sampah ini penting ke masyarakat. Memang ada beberapa poin penting yang tugas dari pemerintah daerah. Yaitu yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu melalui sosialisasi. Yang kedua itu adalah melakukan penelitian pengembangan teknologi. Bagaimana mengelola sampah ini supaya dia tidak menjadi racun, tapi menjadi sumber daya yang bisa dikelola. Gitu. Berarti selain pemerintah untuk menganalisa itu, berarti pemerintah butuh dukungan akademisi. Itu. Jadi akademisi yang harus teliti begitu. Tapi itu nanti. nanti itu. Selain itu apa lagi? Nah, selain itu juga kan di sini kalau kita lihat itu melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Jadi harus pemerintah berinisiatif untuk melakukan koordinasi antar lembaga ini. Itu artinya begini,
misalnya tidak mungkin pemerintah daerah, tapi lembaga teknis yang mengelola terkait dengan sampah ini harus berkoordinasi dengan dunia usaha dan masyarakat, gitu. Koordinasinya teknisnya yaitu nanti dilakukan oleh pemerintah daerah. Gitu. Oke, baik. Itu terkait dengan regulasi. Jadi pada dasarnya kalau kita mau bertindak yang namanya melakukan sesuatu di daerah ini, setidaknya harus ada dasarnya adalah regulasi supaya ya masyarakat buang sampah kan ada aturannya aja. Siapa tahu juga ada retribusi dari sampah kan bisa tambah-tambah pendapatan daerah sedikit. Ada beberapa desa yang sudah melakukan itu, retribusi sampah. Loh, gitu. Ada ya? Ada. Misalnya di WKO. Jadi ada pemerintah desa itu memang mereka mengelola, jadi mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah, diberikan retribusi. Itu salah tidak, Bung Erlan? Karena tadi bilang ini harusnya dari inspirasi ini atau ini meningkatkan ini semua harus dari atas gitu loh. Sementara masyarakat kepala desa mungkin ada yang bilang saya mau buat aturan sendiri, tetapi di tingkat kabupaten belum ada. Ini bagaimana? Apakah kita bisa berinisiasi kayak tadi desa mana itu? Desa WKO. WKO. Iya. Nah, itu berarti harus ada persetujuan masyarakat dong, sama-sama berembuk bagaimana menciptakan desa yang bersih ya. Harusnya masyarakat sendiri. Jadi tidak ada salahnya ya kalau memang dari bawah dari apa ya, down top gitu ya. Dari bawah ke atas button up ya. Iya, saya bahasa Inggrisnya agak belum begitu fasih juga. Jadi kalau misalnya gini, kalau kita dalam perspektif kebijakan ya, kita melihat jadi kebijakan itu dia muncul atau lahirnya sebuah kebijakan itu karena ada masalah di masyarakat gitu. Karena ada masalah itu misalnya begini, soal sampah, pengelolaan sampah tidak bagus di daerah, maka itu sebuah kebutuhan yang harus diatur, bisa diinisiasi oleh masyarakat gitu. Sendiri. Jadi kalau masyarakat menyetujui, misalnya tadi Bung Iwan katakan bahwa kalau tidak ada regulasi di daerah terus di desa membuat regulasi tidak jadi masalah, karena kita bisa memayungi itu di peraturan yang lebih di atas. Iya, yang gitu. Lebih di atas. Lambung lah, apa-apa gitu masalahnya. Ya, lambung jauh sedikit. Lambung jauh sedikit. Yang penting demi kebaikan daerah tidak jadi masalah. Iya benar ya, karena kalau kita menunggu terus ya ini masalah ini akan semakin hari juga semakin menumpuk karena sampah tidak akan pernah habis-habis ya. Apalagi baru terjadi beberapa pekan yang lalu saja langsung heboh itu Halmahera Utara kan karena sampah di mana-mana. Oke, itu dari sisi regulasi. Nanti saya akan tanya lagi Bung Erlan. Nah, kalau kita bicara dari sampah perspektif dari kehutanan ini, orang kehutanan ini bilang, kalau di hutan kan tidak ada sampah-sampah. Padahal kalau kita lihat bahwa sampah yang terjadi kadang tidak bisa dikembangkan lagi itu paling banyak juga dari produksi dari misalnya kehutanan, perkebunan, pertanian. Ini mereka punya sampah-sampah yang juga wah luar biasa. Bagaimana Pak Yopi melihat kita di Halmahera Utara tentang sampah dari perspektif kehutanan sendiri? Oke, baik ya Pak Iwan. Jadi tadi menyangkut apa yang tadi disampaikan oleh Pak Herlan. Jadi bicara sampah itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Jadi ini merupakan suatu isu yang bukan saja secara nasional atau lokal, tapi secara global. Jadi dari perspektif kehutanan, mestinya ini dirubah pola pikir bahwa ketika kita berbicara kawasan hutan itu kan ada dua kawasan, kawasan negara dan kawasan masyarakat. Nah, kawasan hutan negara itu kan milik negara tapi dikelola oleh masyarakat. Tapi kawasan masyarakat itu masyarakat bisa kelola di sana, karena memang kawasan milik masyarakat. Jadi misalnya contoh kawasan hutan negara seperti hutan lindung, hutan produksi. Nah, itu kawasan hutan negara yang masyarakat kelola di dalam. Tetapi kawasan milik masyarakat itu seperti kebun, istilah juga dusun. Nah, itu dikelola masyarakat. Jadi berbicara hutan ini sebenarnya menarik, karena hutan itu merupakan bagian dari pembangunan wilayah. Apalagi paradigma pengelolaan hutan yang sekarang ini bukan lagi timber extraction. Artinya orang sudah tidak berbicara hanya kayu saja, tapi fungsi jasa lingkungan. Sehingga ketika bagaimana kita punya alam yang menarik itu berfungsi sebagai jasa lingkungan, nilai estetika, pariwisata, landscape-nya menarik. Oleh karena apa, saya merasa bahwa lebih berbicara konteks Halmahera Utara ini kan merupakan kawasan pulau-pulau kecil yang berbeda dengan pulau-pulau lain di Indonesia.
Pulau kecil dan dia sebenarnya rentan terhadap kerusakan. Dia fragile, jadi ketika buka sedikit saja terjadi banjir dan sebagainya. Nah, ketika banjir beberapa kali terjadi di Tobelo, di Galela, itu karena tadi yang saya bilang bahwa tanah di Maluku Utara kan fragile, ketika buka sedikit saja itu dia mengalami kerusakan. Itu yang pertama. Dan kita ketahui bahwa lahan itu kan dia tetap, dia tidak berubah dari waktu ke waktu. Sementara jumlah penduduk itu bertambah dari waktu ke waktu. Nah ini, benar. Ini yang berparah, ya. Jadi ketika jumlah penduduk kan bertambah, belum tingkat kelahiran, belum pendatang juga dari luar, sehingga jumlah penduduk membludak di sini. Sehingga sampah itu memang pasti tadi Pak Erlan akan bertambah dari waktu ke waktu. Bukan saja sampah dari industri, dari masyarakat, bahkan dari hutan tadi. Tetapi kalau kita mengelola sampah secara lebih baik, ini menarik. Malah bisa mendatangkan income bagi masyarakat. Nah, contoh, ketika kita mengelola sampah dengan baik ini mengalami degradasi kerusakan. Kalau berbicara konteks hutan tadi, yang saya berbicara konteks hutan rakyat dan hutan negara. Nah, kenapa terjadi banjir? Banjir contoh di Galela, banjir di Tobelo, di Kau, karena masyarakat sebenarnya sudah merambah hutan sampai ke hutan lindung. Padahal di hutan lindung itu tidak boleh merambah. Nah, oleh karena itu masyarakat perlu diberi edukasi. Contoh bagaimana kita mengelola sampah dengan baik, misalnya sampah dari daun-daun dan sebagainya, batang-batang kayu. Jadi kalau berbicara sampah itu sampah organik dan bukan organik. Nah, kalau sampah anorganik misalnya plastik, itu kan dia tidak bisa terurai. Tapi kalau sampah organik kayak daun dan sebagainya itu rentan waktu 2-6 bulan dia sudah jadi sampah. Sehingga dia bisa mengembalikan tingkat kesuburan tanah. Jadi misalnya masyarakat di sini kan punya tingkat pendidikan kan katakanlah perlu dikembangkan. Jadi mereka merasa kalau tanah belum subur, mereka buka lagi. Tapi ketika kita bisa mengelola sampah ini kan, dengan demikian bisa menimbulkan kesuburan tanah. Masyarakat tidak perlu merambah hutan lagi. Sehingga hutan tidak menjadi rusak. Dan berakibat kepada fenomena terjadi kerusakan, banjir dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diberi edukasi. Lalu kemudian yang tadi saya bilang sampah kawasan hutan itu kawasan milik negara. Tapi kalau kawasan hutan milik rakyat itu pengarangan juga itu termasuk hutan. Karena ketika berbicara hutan itu vegetasi yang tumbuh di suatu areal, kemudian dia memiliki iklim mikro dan vegetasi yang berbeda dengan luar kawasan itu juga hutan. Jadi definisi hutan berbeda bahwa ini kayu bukan. Jasa lingkungan itu juga hutan. Nah, itu yang menarik Pak Iwan, ya. Iya, nah bagaimana kalau dari orang, ya artinya dari perspektif kehutanan sendiri melihat lebih banyak, oke lah kalau terjadi banjir dan lain-lain itu penyebabnya adalah sudah kita perambahan hutan secara besar-besaran di daerah dalam sana kan. Nah, akibat dari itu yang kita lihat sampah yang muncul, yang kita terima adalah bongkahan-bongkahan kayu dan lain-lain semuanya. Ini artinya menciptakan suatu tumpukan baru lagi di daerah hilir sini bahwa ini dibakar atau diapakan gitu loh. Nah, bagaimana dari perspektif Pak Yopi sendiri melihat bahwa di Tobelo ini fenomena ini masih terus untuk berkembang begitu, masih terus dilakukan. Itu kira-kira apa yang apakah memang juga terkait tentang regulasi juga itu tentang hutan lindung, hutan masyarakat itu tidak diperhatikan dengan baik, atau memang kesadaran masyarakat bahwa mau hutan manakah ini hutan kita punya semua gitu. Itu bagaimana Pak Yopi lihatnya? Iya, baik Bang. Jadi saya mulai dari kedua sisi tadi. Di satu sisi karena regulasi juga memang belum ada, lalu di sisi lain kesadaran masyarakat itu masih kurang. Kesadaran, makanya perlu diberikan edukasi. Jadi saya melihat bahwa edukasi itu merupakan peran kita bersama, baik di dunia pendidikan, pemerintah maupun dalam keluarga. Jadi paling penting itu edukasi tentang sampah itu diberikan di dalam keluarga. Sebab kalau orang tua memberikan contoh yang baik, anak-anak juga pasti memberikan contoh yang baik. Karena anak-anak melihat contoh dari orang tua. Nah, kalau di rumah saya sudah memilah, ini sampah plastik, sampah makanan. Jadi tiap pagi saya buang ke sampah. Supaya ketika orang melihat, orang juga melakukan itu. Jadi bagi saya, kita perlu memberikan edukasi dan kita perlu memberikan contoh. Bagaimana kita membuang sampah, menutup waktu dan sebagainya. Nah, itu bagi saya Pak Iwan, edukasi itu penting. Dan apa dampaknya kalau ketika kita lihat bahwa hampir juga orang buang sampah itu
daerah-daerah yang mana ya itu ditumbuhi kayu-kayu. Orang sekarang daripada lihat tempat sampah tidak ada, mereka mulai, masyarakat kita tuh sudah mulai membuang ke arah-arah yang tidak kelihatan, alias ke hutan-hutan seperti begitu. Kita bisa lihat 1 karun hari ini, besok jadi 2 karun, besok 3 karun, akhirnya hutan kita jadi hutan sampah. Iya, betul. Dampaknya apa itu Pak kalau seperti begitu? Nah betul, jadi saya melihat bahwa itu pada harinya ketika hujan akan terjadi banjir. Lalu yang kedua bahwa saya melihat bahwa Halmahera Utara ini merupakan suatu daerah yang katakanlah dari jasa lingkungan menarik estetik. Nah ini sebenarnya merupakan suatu manfaat dari jasa lingkungan. Ketika para turis baik di dalam maupun luar negeri, wah mereka bisa melihat, wah ini landscape yang sangat baik. Tapi kalau sampah seperti itu bagaimana kira-kira? Nah makanya perlu diberi edukasi supaya ketika kita berbicara bahwa hutan itu masyarakat lestari dan dia sustainable, artinya masyarakat sejahtera, perlu salah satu itu indikator sampah itu perlu diperhatikan. Lingkungan bersih. Kalau kita punya hutan yang bagus, kita bisa bersih, jalan-jalan di situ kan bisa hirup udara yang segar ya. Iya, betul. Tapi kalau kita hirup sampah yang ada di hutan-hutan kita juga, itu berarti lebih daripada tidak segar. Iya, tidak sehat, iya betul. Iya, tidak sehat. Nah, yang sudah dilakukan selama ini Pak Yopi melihat apa yang masih perlu kita kembangkan, khususnya yang Sapanggal ini di daerah kantor bupati ini kan kita punya, boleh dibilang kawasan yang hijau juga. Ya, betul. Nah ini bisa, ya saya tidak tahu kategorinya hutan kota. Nanti ke depan bisa jadikan hutan kota. Ya itu, dari perspektif hutan kota seperti begitu, bagaimana Pak Yopi melihat hutan kota kita yang kecil saja seperti begitu, penataannya gitu? Apakah sampah-sampah di sana, kalau tempat sampah yang saya lihat kan tempat sampah di sana tidak ditutup itu? Iya. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa perlu pengolahan ke depan lebih baik Pak Iwan, lebih baik, perlu dikembangkan. Lalu itu dari kacamata saya ya. Jadi saya melihat bahwa beberapa kali saya temukan ada yang bawa motor kemudian tiba-tiba buang sampah di jalan. Wah ini bagaimana nih? Jadi kesadaran itu masih kurang. Kalau tiap-tiap orang sudah punya kesadaran itu menarik. Ketika dia tahu di mana dia buang sampah. Ada yang tiba-tiba dari mobil buang sampah dari kaca mobil. Nah itu hal-hal yang saya amati, jadi hal kecil. Buang sampah dari kaca mobil, kemudian naik motor, kemudian buang sampah dari motor. Nah itu menunjukkan bahwa kesadaran tentang pengolahan sampah itu masih kurang, masih minim. Sehingga ini kita perlu memberikan edukasi soal habit atau kesadaran masing-masing. Nah itu Pak Iwan yang saya rasakan. Jadi bagian daripada itu ya Kagama juga ini sementara mengedukasi di sana. Kagama memang seperti tadi yang dikatakan oleh Pak, kami mencoba memberikan edukasi. Semoga nanti ke depan ada kesadaran masyarakat, dan kami akui bahwa penanganan sampah ini tidak bisa kita sendiri. Harus kerjasama dengan berbagai stakeholder. Kita harus perlu bisa bersinergi supaya menciptakan misi dari Halut yang bersih dan terang ya. Kira-kira seperti itu Pak Iwan. Oke, baik. Dan kita coba bergabung. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Dengan Om Ondos. Oke. Om Ondos, ada yang mau ditanyakan atau? Iya, untuk Bapak Dua itu. Untuk Bapak Dua? Iya. Khusus masalah sampah dalam kota ya. Sampah dalam kota. Orang pemerintah itu kan pemilu bersih dan terang. Pemilu bersih dan terang. Ada peningkatan ya. Peningkatan tumpukan sampah itu berkurang. Cuma yang dilihat sekarang ini waktu pengangkutan dari armada mobil sampah, terus lagi waktu membuang sampah dan masyarakat. Kalau di negara itu jam 6 sore, jam 6 pagi. Ini yang perlu disosialisasikan tugas pemerintah daerah, karena selama ini saya ikuti jarang sekali sosialisasi tentang bagaimana menangani. Gitu ya.
Jadi Om Ondos lihat ini jarang sekali sosialisasi tentang penanganan sampah oleh pemerintah daerah ya? Iya, paling spanduk. Spanduk. Jarang membuang sampah. Buang pada. Hanya sebatas itu. Tapi kenapa dilarang buang sembarang tempat? Tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Kedua, buanglah pada tempatnya. Mana tempatnya? Oh, buanglah sampah pada tempatnya. Cari tempatnya maksudnya. Iya, buang pada tempatnya. Sementara pemerintah tidak siapkan tempat khusus TPS. Oh, iya. Tugas pokok itu teknisnya dinas lingkungan hidup. Agama selalu. Jadi ini ke sana ini ke depan ini ya, agama dengan pemerintah daerah kerjasama. Agama itu dia speed loh. Maju. Yeah. Jadi regulasi itu penting sekali. Saya tahu itu belum ada regulasi perda tentang pengelolaan atau penanganan sampah. Yang ada cuma retribusi. Kita hanya tarik retribusi, tapi penanganannya mana? Ini kelemahan. Oke, ya? Oke. Berikut lagi Belo bersih dan terang. Lumayan. Cuma targetnya Belo bersih apa sampai 2 tahun ke depan atau bagaimana? Iya ya. Apa cuma sampai batas Desember selesai? 2022 bagaimana? 2023 bagaimana? Agama tetap eksis. Itu sah. Karena itu orang ilmuwan situ banyak. Oke, baik. Ya, terima kasih Om Ondos masukannya. Selamat sore, selamat sore. Iya, baik, dan tadi masukan-masukan juga dari Om Ondos ya terkait dengan bagaimana pemerintah daerah harusnya memberikan edukasi cara buang sampah. Kalau selama ini kan dari Om Ondos menyampaikan bahwa memang dibuat juga terkait dengan spanduk-spanduk dan lain-lain. Tapi buang sampah ini tempatnya juga tidak disediakan dan lain-lain. Artinya oke, dari sisi masyarakat biasa mereka melihat seperti ini, bahwa yang terjadi ini kayak tidak serius untuk menangani sampah. Bagaimana kita mau bilang halut bersih, ya, yang seperti sekarang lagi kebijakan program halut bersih terang dan itu. Nah, apakah akan berlangsung tahun ini atau 2 tahun saja atau akan terus menerus? Nah, ini juga Kagama sudah mulai untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dan saya yakin bahwa Kagama pasti akan terus untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi, terus paling bermitra dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan hal ini. Itu masukan dari Om Ondos. Nah, bagaimana kalau Bung Erlan menanggapi apa sebagai masyarakat? Mereka bilang seperti itu, bahwa kesannya kayak kita mau buang sampah juga jam-jam berapa, kayak begitu kan, sosialisasinya kurang dan lain-lain. Nah, ini bagaimana Bung Erlan melihat tentang regulasi ini, kan hubungannya nanti kayak begini nih, mengatur sampai ke buangnya jam berapa. Nah, karena ada sangkut pautnya, misalnya begini, sampah bertebaran di jalan juga karena kita punya hewan-hewan juga bebas berkeliaran sehingga ya sampah-sampah diorok-orok oleh hewan juga kan gitu. Nah, Bung Erlan bagaimana melihat hal ini?
Ya, memang saya akan melihat dalam perspektif kebijakan saya tidak melihat dari yang lain. Iya. Ya, yang pertama bahwa dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 itu kewenangan pemerintah daerah yang pertama itu adalah menetapkan kebijakan pengelolaan. Jadi menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu menyelenggarakan pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah itu kan kalau dalam perspektif lingkungan itu kan dari masyarakat ketika membuang sampah itu kan sudah memilah. Iya, oh ini sampah plastik, ini sampah yang mana dan itu dalam perspektif lingkungan. Sehingga sudah memilah. Nah, nanti itu diatur dalam kebijakan itu. dalam bentuk, karena begini, kebijakan itu bisa dalam bentuk peraturan daerah, bisa dalam bentuk peraturan bupati dan lain-lain itu. Nah, tinggal ditetapkan. Nah, yang kedua, bahwa yang ketiga terkait dengan penetapan lokasi. Nah, lokasi tadi kalau misalnya terima kasih juga Om Ondos atas masukannya. Itu memang selama ini kan kalau kita lihat realita yang terjadi bahwa orang masyarakat mau cari buang sampah saja tempatnya agak susah, agak jauh dari rumah misalnya gitu. Misalnya kita kalau saya contohkan misalnya kita dari kompleks di daerah Gosoma Barat, misalnya di bagian atas di Kubur Cina ke atas, itu kita mau buang sampah kita harus cari di bawah, tuh hampir di depan kantor desa. Itu berarti kan cukup jauh untuk menjangkau itu. Nah, itu contoh-contoh pengorbanan ya ternyata buang sampah ya. Tapi karena kesadaran kita sehingga kita harus membuang sampah itu. Nah, aturan-aturan terkait dengan jam buang sampah itu nanti teknisnya diatur di regulasi di kebijakan itu. Seharusnya kalau aturan ini saya harusnya undang Pak Vano juga ini untuk bicara ini karena terkait dengan cuma itu ya pemerintah daerah kan sosialisasi tentang buang sampah harus jam sekian. Saya juga sudah agak-agak lupa sih tapi betul. Sampah juga itu tadi Om Ondos juga sempat singgung tentang retribusi sampah. Saya pernah misalnya di sini pernah memang ditarik retribusi tapi akhir-akhir kesini kayaknya sampah tuh tidak ada retribusi deh. Ini apakah karena kebijakan tadi yang membuat sehingga retribusi ini kan masyarakat jadi tanya itu uangnya tuh kemana? Tapi kalau kita bicara uang nanti ya sensitif dalam perspektif yang lain lagi. Perspektif yang lain untuk yang ini tapi intinya bahwa ini mungkin harusnya kita banyak memberikan masukan kepada instansi terkait atau dinas teknis terkait tentang pengelolaan sampah ini harus lebih banyak disosialisasikan ya supaya masyarakat juga lebih paham. Saya pernah melihat bahwa dari apa ya selama ini mungkin kita lihat ya yang cukup efektif maksudnya sampah penataannya. Penataan misalnya rumput dipangkas dan lain-lain segala macam, selokan dibersihkan. Itu mungkin menjadi rutinitas tetapi kita kan lebih fokus kepada sampah ini mau dikemanakan itu. Sampai harusnya bisa dikelola ya. Sampah kan bukan hanya di TPA, bukan tempat pembuangan akhir tapi tempat pengelolaan. Oh gitu. Bukan tempat pembuangan tapi di situ ada tempat pengelolaan sehingga menjadi sumber daya yang baru yang bisa digunakan. Nah, ini kan masyarakat berpikir TPA itu tempat pembuangan akhir. Itu padahal perspektif itu udah lama ditinggalkan itu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kita bukan harus merubah perspektif kita bahwa TPA itu bukan tempat pembuangan akhir di situ, tetapi tempat pengelolaan akhir. Gitu. Saya sering membayangkan kalau tempat sampah kita di Tobelo ini punya TPA sana, tiba-tiba besok dia akan menggunung melebihi Gunung Dukono misalnya. Tidak mungkin ya. Kalau tempat pembuangan akhir pasti 5-10 tahun ke depan akan menggunung. Iya, akan menggunung di sana kan tiba-tiba kita tidak tahu insiden yang terjadi di sana, maka kita masyarakat di sini akan kena imbasnya juga. Dampak dari itu. Iya, dampak dari itu. Nah, Pak Yopi, ini hampir sama dengan pengelolaan hutan. Kalau kita dulu kan di daerah-daerah sini tidak kena banjir dan lain-lain. Tetapi akhirnya
ketika ada pengembangan di sana di arah barat sana. Iya. Nah, itu kita akhirnya menerima dampak itu bagaimana? Pak Yop, apa yang salah dalam hal ini? Nah, jadi pertama itu mungkin tadi regulasi kebijakan kemudian perlu dilihat tadi tempat pembuangannya di mana. Jadi sebenarnya harus dilihat di dalam konsep tata ruang juga tempat pembuangannya di mana, pengaturan itu dalam kebijakan. Makanya tadi perlu dilihat. Nah, kemudian kalau saya sendiri malah dari perspektif dunia perguruan tinggi, dari sisi akademik, karena saya tidak punya kompeten dengan birokrasi. Iya. Jadi karena kami misi daripada dunia perguruan tinggi kan itu melakukan tridharma. Tridharma, jadi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi berdasarkan hasil kajian sampah kira-kira di Halmahera Utara bagaimana. Kemudian kami memberikan edukasi. Nah, itu merupakan tanggung jawab kami. Jadi kalau kami dari sisi akademis, kami sendiri memberikan informasi secara kuantitatif dan kualitatif. Ada data, ada fakta, ternyata memang datanya seperti ini. Dan beberapa hasil penelitian memang seperti itu. Sehingga kami bisa memberikan berbagai informasi dari berbagai kajian tadi, supaya yang tadi juga Pak Herlan bilang dari sisi regulasinya, karena memang kompetensi dari Pak Herlan soal kebijakan. Nah, ini supaya pemerintah bisa memfollow up tadi itu berdasarkan hasil kajian, penelitian. Dan kami saya melihat bahwa ya memang program-program yang dilakukan pemerintah seperti itu. Dan bagi saya pengolahan sampah itu sebenarnya bukan merupakan suatu yang rutinitas, tetapi kesadaran diri. Kalau seseorang itu sudah memiliki kesadaran diri, pasti dia akan tahu, di mana akan membuang sampah. Nah, pengalaman saya yang saya tinggal jauh dari Pak Herlan tuh. Saya pagi-pagi jalan, olahraga jalan, saya buang tempat sampah. Kalau saya tidak ada motor, saya jalan, saya buang tempat sampah karena ada kesadaran diri. Kesadaran. Kalau seseorang tidak sadar, pasti dia akan buang sampah di mana saja. Yang tadi saya bilang, dengan kendaraan dia buang. Karena dia belum sadar gitu. Ya, ternyata membuat orang sadar itu memang sulit, Pak Yomi. Nah, kita menyadarkan orang itu, kayaknya orang ini, masyarakat hampir kebanyakan itu di bawah alam sadar. Karena hal yang paling sulit itu adalah merubah mindset seseorang. Dari kebiasaan yang membuang memang sembarangan ke yang pola hidup sehat itu agak sulit. Melihat Tobelo dengan daerah-daerah misalnya yang pernah Bang Eran atau Pak Yopi kunjungi daerah lain, tentunya punya pengolahan sampah kan lebih baik dari kita gitu. Apa yang kita bisa dapat dari pengolahan sampah ya? Misalnya Pak Eran pernah berkunjung ke mana gitu ke daerah di Indonesia nih yang melihat kajian di sana tentang regulasi mereka lah. Karena saya sempat masih ingat kayaknya kalau di Surabaya itu orang buang sampah dari mobil saja langsung kena denda. Kena denda. Nah, bagaimana? Apa punya pengalaman tidak, Pak Erlan? Iya, kalau kita lihat memang di undang-undang itu juga mengatur soal denda, gitu. Jadi kalau orang tidak taat buang sampah sembarangan ada sanksinya, gitu. Ada sanksi. Nah, kalau kita lihat di beberapa daerah di Indonesia yang memang sampahnya cukup banyak, misalnya Bandung, Jakarta. Nah, itu mereka mengelola sampah itu ada mereka bekerja sama juga dengan pihak-pihak swasta yang memang mengelola sampah, gitu. Iya. Jadi mereka kasih ke pihak swasta mengelola, menjadi sumber daya yang bisa digunakan kembali. Gitu. Jadi itu memang kita perlu studi tiru orang, kalau bukan studi banding tapi studi tiru. Jadi kita melihat hal-hal yang baik di sana kita terapkan di daerah ini. Sepakat, gitu. Kita harus studi tiru bukan studi banding. Kalau kita membandingkan tidak bisa. Tapi kita tiru apa yang baik di sana kita terapkan di Halmahera Utara. Karena begini, saya lihat di tahun 2020 itu 1 bulan itu di areal Tobelo itu ada 930 ton sampah. 930 ton sampah itu kira-kira sebesar Pulau Kumo boleh. Itu. Dalam 1 hari itu bisa mencapai 31 ton sampah. Itu berarti bukan cukup lagi. Banyak sekali. Itu ancaman itu. Bayangkan dalam 1 bulan 930 ton. Kalau 1 tahun berapa? Apakah dibuang saja ataukah dikelola? Itu pertanyaan mendasar. Kalau dibuang itu akan jadi masalah ke depan. Iya, benar. Itu akan jadi limbah yang paling dahsyat itu nanti. Walaupun misalnya tempat pembuangan akhir nanti dikatakan gunung digali, tapi dalam 2-3 tahun akan full.
Apakah itu juga berpengaruh misalnya TPA itu berada di apa ya, di daerah berada jauh dari masyarakat itu iya. supaya menghindari yang namanya bau. Iya, Tetapi betul. dampaknya ke alam sekitar bagaimana, Pak? Wah, itu berbahaya juga. Ini kan yang saya tahu itu di Tobelo itu dia ada di hutan sana, Pak. Iya, itu juga yang pertama untuk nilai estetika tuh. Estetikanya. Kemudian kesehatan masyarakat juga artinya perlu dikaji lebih dalam kalau dampak dari sampah yang busuk dan bau itu kepada masyarakat bagaimana ke depan. Nah, itu perlu dilakukan kajian lebih dalam. Perlu dilakukan penelitian-penelitian supaya kita betul-betul memberikan informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta dari lapangan. Oh, ternyata seperti itu. Jadi bagi saya menarik ke depan perlu lakukan penelitian. Kerjasama pemerintah dengan dunia perguruan tinggi untuk melihat itu. Nah, itu bagi saya menarik sekali. Nah, isu sampah ini isu yang sangat menarik ke depan, baik dari sisi lingkungan maupun regulasi atau kebijakannya itu, Pak Iwan. Berarti sudah ada titik terang ini dari Unira, dari Kagama, dari Pemda, dinas teknis terkait, nanti tinggal kerjasama saja untuk untuk terus mengembangkan bagaimana untuk mengelola sampah. Tapi artinya sejauh ini teman-teman juga bersedia nantinya kalau misalnya diberikan diajak untuk kerjasama teman-teman dari Kagama untuk kerjasama dalam hal memberikan masukan kepada pemerintah daerah ya. Tapi asal penting jangan sampai tiba-tiba berikan masukan lalu ya. Oke. Kami punya yel-yel Pak Elan yaitu mengasihi dan kerjasama. Oh, mengasihi dan Kagama. Iya, kami punya yel. Artinya bahwa karena kami mengasihi, kami peduli lingkungan tuh, jadi kami melihat hal itu kan kasihan juga ya masyarakat yang ada di kota maupun desa ketika mengalami kondisi itu, makanya kami mau bekerja sama dengan siapa saja untuk mengatasi itu kira-kira. Itu moto kita, moto Kagama ya. Iya, jadi Kagama ini luar biasa. Saya baru dengar-dengar juga, memang sudah ada lama tapi tadi kayak seperti disampaikan ini baru, dan hari ini mereka baru bergabung juga kerjasama dengan kita Radio SPB. Nanti akan ada talk show dialog selanjutnya terkait dengan sampah, terkait dengan kebersihan, penerangan dan lain-lainnya. Tadi ada terkait dengan regulasi sudah. Saya ingin bertanya lagi nih, kalau kita bicara tentang sampah nanti arahannya sih lebih banyak karena bicara tentang dalam kota, kebersihan kota. Maka yang kita lihat hampir rata-rata sampah yang ada adalah kita lihat sampah-sampah domestik dari masyarakat. Tempat sampahnya kurang ya di Kota Tobelo ya. Kalau kita lihat tempat sampah itu kurang di Kota Tobelo ya, tidak mampu untuk menimbun sampah-sampah masyarakat sehingga masyarakat harus buat tempat-tempat sampah sendiri. Iya. Kalau misalnya kita lihat data tadi bahwa 31 ton dalam satu hari, itu data tahun 2020. Bayangkan kita lihat ya, kita bisa hitung berapa sih tempat pembuangan sementara itu, TPS itu. Nah, kalau dinas terkait itu kan ada yang namanya di desa itu ada satu armada. Saya tahu biasanya ada armada pengangkut sampah di desa. Nah, bagaimana melihat armada ini? Apakah berfungsi dengan baik atau sekedar pengadaan atau bagaimana? Kita kan di Tobelo ini pengolahan angkut sampah juga kurang karena memang kita harus sadari bahwa kita kayaknya armadanya juga kurang. Masih terbatas ya. Iya, kita punya armada sampah juga sangat kurang. Dan mungkin ada yang lain itu bahwa ya tadi seperti saya bilang, sebenarnya kalau sampahnya sudah ditaruh di tempat sampah, tetapi yang ternyata yang menghancurkan, membuat dia jadi berantakan itu ternyata sebenarnya kita bisa menghitung misalnya banyaknya sampah dengan mobil angkutan terus dengan tempat pembuangan sementara itu. Kita bisa menghitung apakah bisa tidak melayani gitu. Kalau misalnya mobil 10 bisa tidak melayani sampah yang sebanyak itu per hari gitu. Itu kan bisa mengkalkulasi itu gitu. Iya, ini ada Om Mondos gabung terus nih. Om Mondos memang luar biasa. Halo. Selamat sore. Iya, selamat sore. Bapak ini bicara sampah ini, selagi manusia ada di bumi tidak akan habis. Undang-undang tentang persampahan 2008 salah itu, turunan kemarin Pemda kebijakan. Nah, kita berputar-putar di
bahas sana, bahas ini, bahas itu. Intinya itu adalah kebijakan anggaran yang prioritas untuk sampah itu yang paling penting dulu. Terus dinas lingkungan hidup sebagai dinas teknis, saran ini untuk pemerintah daerah khusus dinas lingkungan hidup. Iya, mantap itu sarannya Pak. Silakan Pak. Anda punya program itu tepat sasaran, fokus tepat sasaran. Kebijakan politik anggaran yang dilontarkan oleh pemerintah daerah, eksekutif maupun legislatif, itu harus dari situ supaya armada muncul yang sudah rusak, mungkin diperbaiki atau di pengadaan dan segala macamnya sampai tingkat kecamatan desa. Ini kemarin kan gara-gara anggaran yang tidak ada. Iya. Betul COVID, refocusing sudah ke sana. Ke depan itu program pemerintah yang saya sudah ikuti itu ada berapa puluh bank sampah itu, kontainer itu. Ya mudah-mudahan jangan jadi surga telinga. Oh baik, ini informasi menarik nih Pak. Iya. Ya. Oke. Baik, Tunggu itu. sebentar, masih ada. Oh iya Pak. Kebijakan politik anggaran untuk penanganan sampah itu prioritas. Masukan untuk pemerintah daerah. Baik. Sosialisasi pada masyarakat. Buang sampah di sini. Kilah dia. Mana sampah basah organik, mana sampah kering, mana sampah plastik. Itu yang harus diajar di masyarakat. Kesadaran diri dalam rumah, lingkungan. Itu. Iya, berarti kita mulai dari dalam rumah sebenarnya Pak ya? Dalam rumah dulu, masa kita punya rumah tiap hari kotor, kita lihat saja begitu, tidak mungkin. Siap. Berarti kalau kita mau bicara sampah lebih luas lagi, kita bicara dalam rumah di kabupaten dulu, baru kita bicara sampah di tempat lain. Bicara dalam kota dulu. Iya. Bicara di kawasan pemerintahan sana dulu. Iya. Anda punya armada sudah bagus tidak? Personil yang mengangkut itu safety tidak? Nah ini nih. Itu jangan mereka bangun pagi atau sore-sore dengan pakaian hari-hari, pakaian tidur atau apa, langsung ikut mobil trek angkut sampah tengah malam gitu. Iya. Itu kan beresiko. Inilah dinas teknis, Anda punya program, regulasi ada, kebijakan politik anggaran untuk sampah. Penting sekali itu. Baik. Fokus, tepat sasaran. Kalau tidak, percuma. Oh siap. Bapak, terima kasih masukannya untuk sore hari ini. Ya, selamat sore. Ya, ini memang lebih melihat sih kalau dari kita mengelola sampah selain bicara tentang kebijakan, memang kebijakan anggaran juga terkait untuk menyukseskan semua itu adalah ya memang karena kita tahu kita punya armada tadi kurang. Lalu kita punya tenaga ya tadi sempat disinggung juga kalau safety prosedurnya untuk itu tuh besok kalau tidak ada mereka saya kadang berpikir kalau tidak ada mereka ini kira-kira Tobelo jadi apa gitu. Betul. Karena kita bicara sampah ini kan jijik biasanya, orang jijik. Saya pernah lihat itu di Tobelo ini ada mobil tinja. Mobil tinja kan? Kalau kita bicara mobil tinja lalu kita bicara ke masyarakat, waduh itu iya jijik sekali. Padahal sebenarnya limbah dari tinja itu yang bisa didaur ulang, sampah dari situ bisa didaur ulang menjadi pupuk atau jadi apapun. Tapi kita masyarakat ini sebenarnya punya pola pikir kadang mindset yang dirubah. Iya, kalau kita yang mengatasi ini sih sebenarnya tadi bagaimana kita memilah sampah dari rumah. Apa yang harus banyak dilakukan oleh misalnya ini kan para dosen nih. Apakah di kampus juga melakukan hal ini kepada mahasiswa? Artinya mau mengajak mahasiswa supaya mahasiswa pulang ke rumah
juga menyampaikan ke orang-orang di rumah juga. Ataukah kita memang perlu membuat suatu event tertentu, misalnya membuat undian siapa rumah yang punya mengelola sampah dengan baik dapat hadiah. Itu bagaimana tuh kira-kira? Bagaimana Bung Erlan kalau bicara tentang memilah sampah ini, bagaimana kita menyadarkan keluarga di Tobelo yang seperti ini? Ya memang kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Om Ondos tadi, itu memang sosialisasi edukasi ke masyarakat itu sangat kurang gitu. Nah memang kita di rumah tangga juga pun kita tidak tahu bagaimana memilah sampah. Itu kita hanya tahu taruh di tas plastik merah, kita buang. Tapi padahal proses itu ada juga. Itu tapi kan kita selama ini kan tidak pernah diedukasi gitu. Nah itu mungkin bagi saya itu di dalam rumah pun seperti itu, kita belum sampai ke situ. Jadi pertama kalau misalnya gitu, saya misalnya pemerintah sudah melakukan edukasi, tapi pemerintah pun harus melakukan monitoring dan evaluasi gitu. Nah monitoring dan evaluasi ini juga diamanatkan di undang-undang itu, per triwulan kah atau per semester kah atau per tahun, sehingga melihat apa perkembangan masyarakat dalam hal memilah sampah ini terjadi tidak, apa kekurangan itu, apa kekurangan tidak, sehingga ada evaluasi, ada monitoring terus gitu. Nah ini yang mungkin belum dilakukan. Makanya tadi sempat itu dibilang ini kita sebenarnya kurang armada karena ya anggaran kurang, tapi kayaknya begitu-begitu saja. Karena selama saya mohon maaf sebelumnya ini, saya pun selama tinggal di Tobelo baru pernah terjadi itu gejolak sampah yang membludak di Tobelo itu yang tahun kemarin itu yang sampahnya membludak, dan itu sungguh luar biasa. Itu baru terjadi di kota Tobelo. Jadi memang kalau kita lihat kan halut bersih dan halut terang ini itu kan harus diikuti dengan political will dari pemerintah daerah. Yang tadi dan dari soal anggaran, soal keberpihakan dalam persoalan ini gitu. Kita bisa lihat di dalam APBD misalnya ada tidak anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah itu. Kalau tidak ada berarti belum ada keberpihakan pemerintah daerah gitu. Tapi kalau ada berarti sudah ada keberpihakan, mau jadi halut bersih gitu. Ini kan dibutuhkan harusnya ada kerjasama kerjasama. Misalnya begini, oke lah tidak ada anggarannya, tetapi untuk menghidupkan sumber daya orang-orang yang ada di situ, setidaknya juga kan harus ada retribusi sampah kan. Nah, tapi kan selama ini kayak saya juga tidak tahu retribusi sampah ini berjalan atau tidak. Karena kalau misalnya kita masuk di toko-toko, di rumah makan, di situ terpampang 10% retribusi. Iya, retribusi ya rumah makan. Nah, tapi retribusi sampah ini akhirnya ya kita tidak ada uang samping gitu loh untuk menambah yang sudah dianggarkan seperti begitu. Ini kan akhirnya armada kalau rusak ya sudah kita stop gitu. Makanya saran saya itu bahwa pemerintah berinisiatif dalam hal ini, tetapi kolaborasi itu penting, sehingga sumber daya yang terbatas dari pemerintah ini bisa ditutupi oleh pihak swasta untuk mengelola ini. Itu ya. Jadi ini kolaborasi memang harus yang tadi dari pemerintah pihak swasta dan masyarakat gitu. Kalau ketiga ini, kalau ini istilahnya triple helix namanya, itu ketiga unsur ini bekerja sama maka akan bersih. Iya, seperti itu. Tapi kalau pemerintah jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri, swasta jalan sendiri, ya itu. Kita sama-sama saling negative thinking saja masing-masing. Nah, kalau dari Pak Yopi bagaimana? Apa yang bisa Pak Yopi berikan masukan, saran terkait dengan mengelola sampah, khususnya ya sampah-sampah industri rumah tangga, lalu
juga sampah-sampah dari sisa-sisa yang namanya aktivitas kehutanan. Mebel-mebel ini kan juga punya sampah ada juga. Mereka punya sampah-sampah misalnya serbut dan lain-lain itu sebenarnya bisa dikelola itu. Kalau orang kehutanan itu bisa kelola itu jadi apa gitu kan? Daripada dibakar polusi lagi. Jadi bagaimana Pak? Nah, saya pikir perlu open mind. Kita pemikiran terbuka, kemudian yang tadi dibilang bahwa kita perlu bersinergi. Tidak bisa masing-masing berjalan sendiri. Lalu saya melihat bahwa pengolahan sampah ini merupakan suatu pendidikan panjang ya, long life education gitu. Nah, salah satu contoh, saya memberikan contoh praktis di rumah itu kan, kami biasa buang sampah pada tempatnya. Ada tetangga yang seringkali mereka bilang mereka buang sampah pada tempatnya. Tapi ketika pulang ke rumah, wah ternyata rumah bau gitu. Mereka tidak buang di rumah mereka, tapi di belakang rumah saya. Di belakang rumah saya. Wah, saya sangat jengkel. Mau makan begini kan cium bau tidak enak kan. Wah, gimana? Jadi tiap saat buang, terus padahal saya bersih di belakang. Lalu satu saat ketika saya jengkel, saya bilang, wah ini tapi bagaimana pendekatan untuk mengkomunikasikan itu? Saya berpikir jangan sampai mereka tersinggung. Memang sudah jengkel sih, emosi karena tiap saat bau terus. Padahal kami kan belajar untuk buang sampah pada tempatnya. Saya biasa bakar. Lalu satu saat saya berpikir, wah ini paling bagus pasang papan aja, jangan buang sampah di sini. Tapi saya berpikir juga kalau pendekatan sosial mungkin mereka tersinggung. Mereka pasti tersinggung karena orang tua ini. Lalu kemudian saya mencoba membersihkan, mengumpulkan. Saya membersihkan, mengumpulkan beberapa kali. Lalu saya komunikasi, Pak, lain kali kalau buang sampah ada baiknya jangan di situ. Karena tidak baik, kami juga kan di belakang, kami mau makan menghirup bau yang tidak nyaman. Tapi bersyukur sekarang mereka sudah buang pada tempatnya. Jadi saya pikir bahwa sebenarnya long life education dan pendekatan yang harus kita lakukan kepada masing-masing orang. Pendekatan yang kita lakukan kepada masing-masing orang itu berbeda. Baik pendekatan kepada anak, pendekatan ke remaja, dan pendekatan kepada orang dewasa. Jadi bagi saya itu menariknya bagaimana kita melakukan pendekatan dalam hal kesadaran membuang sampah itu seninya, kira-kira seperti itu. Sebenarnya kalau mau bilang ini Pak Yop, sampah itu dia yang bau itu adalah sampah-sampah yang maksudnya sampah organik, sampah organik itu yang busuk ikan, itu. nasi dan sebagainya dibuang Nah, itu sebenarnya lebih pantaskah dibuang di tempat sampah ataukah kita kelola sendiri misalnya dengan menggali tanah lalu mengeburkan sisa-sisa sampah itu lalu ditutup lagi dengan tanah lalu sampah-sampah yang kering. Nah, itu yang kita oke lah kalau kita tidak bisa tindak lanjuti untuk membuat sesuatu, tetapi kita taruh di tempat sampah di jalan supaya kan tidak bau kan sebenarnya. Nah, sampah itu bau hanya karena dari kita tidak tahu mengelola bakteri yang mengurai itu dari busuk kan akhirnya bau. Nah, itu perlu dilakukan edukasi, pelatihan bagaimana mengelola sampah. Tadi Pak Wahyu mau bagaimana membuat pupuk organik. Jadi misalnya sisa makan kemudian kita kuburkan. Tadi kan saya bilang bahwa 2 bulan sampai malah bukan sampai bulan itu sudah bisa jadi pupuk organik, bisa menyuburkan tanah kalau masyarakat sudah punya kesadaran. Itu paling bagus. Sehingga tadi saya bilang bahwa perlu dilakukan edukasi, pelatihan, pendampingan bagi mereka. Makanya mereka perlu bersinergi, terbuka pemerintah juga. Jadi tanggung jawab sampah ini bukan saja tanggung jawab yang tadi dibilang bahwa pemerintah, tanggung jawab swasta maupun tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kita semua lah gitu. Jadi kita perlu saling bersinergi satu dengan yang lain. Kira-kira begitu Pak Iwan. Oke, sampah ini masih banyak jadi sebenarnya masih mau lanjut lagi, tapi ya mohon maaf ya karena kita juga terbatas dengan waktu. Nanti kita hadir lagi kalau tidak salah minggu berikut lagi kita hadir, kita masih bersama teman-teman dari Kagama karena yang kali ini yang Kagama yang perwakilan leader duluan ini mereka bicara tentang kebijakan dan juga sampah dari perspektif kehutanan. Kita sudah ulas banyak, nanti kita akan ulas lagi lebih lanjut di topik yang lainnya lagi. Nanti teman-teman dari Kagama nanti yang lain bisa hadir, tapi apa yang sudah kita bicarakan ini kiranya menjadi masukan yang konstruktif buat pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintah daerah tersinggung ya Pak siapa? Ondos tadi. Iya, Pak Ondos lalu Om Vano ya, Pak Samutaha ya, jangan tersinggung ya. Ini kita harus sama-sama saling merangkul untuk halut bersih, halut terang ya, dan untuk kedepannya lebih baik semuanya. Yang pastinya kita saat ini bersyukur karena
kita masih punya orang-orang yang loyal untuk terus mengangkat sampah. Walaupun masih ada kekurang-kurangannya, tapi mereka sudah loyal untuk terus bekerja sudah dari subuh-subuh untuk angkat sampah. Dan kita sebagai masyarakat ya, mari kita dukung mereka juga. Kalau boleh kita belajar dari sekarang, pilah sampah di rumah ya. Ya, sampah-sampah yang kering ya dipisahkan dari sampah yang basah atau sisa-sisa makanan itu dipisahkan dengan sampah yang kering. Dan juga mungkin buat para guru-guru, guru-guru TK, guru-guru PAUD, guru-guru SD, guru sekolah minggu dan lain-lain semuanya, mari juga kita bersinergi sama-sama untuk mengajak anak-anak kita, didiklah mereka dari kecil ya, dari sedini mungkin tentang bagaimana mengelola sampah. Karena sampah itu seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Erlan tadi, TPA itu bukan tempat akhir sampah, tetapi tempat pengelolaan akhir ya. Jadi kita masih bisa kelola sampah itu selagi kita masih bisa daur ulang. Coba lihat saja banyak di daerah-daerah lain sudah bisa ya. Dan kita berharap tadi masukannya semoga ini juga didengar oleh yang pembuat kebijakan, biasanya DPRD ini jangan sampai terlengah atau jangan sampai tertidur saja. Tolong dibuatkan peraturan daerah tindak lanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ya tentang mengelola sampah. Terima kasih Bung Erlan sudah hadir di sore hari ini. Pak Yofi terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan ini. Waktunya juga terbatas, jadi ya saya mohon maaf sebelumnya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi-sesi berikutnya bersama teman-teman dari Kagama, kerukunan keluarga alumni Gajah Mada di Tobelo ya. Terima kasih banyak buat pendengar semuanya. Om Ondos juga terima kasih yang sudah menyaksikan melalui live Facebook. Terima kasih banyak yang sudah bagikan videonya juga. Saya tidak tahu namanya yang sudah bagikan ya, sudah bagikan videonya. Terima kasih banyak. Silakan komen, nanti tunggu saja di YouTube channel Radio SPB. Nanti kita akan teruskan di channel Radio SPB. Terima kasih dan sekali lagi mari kita hidup sehat, karena sehat itu berawal dari diri kita. Kita hidupkan kebiasaan untuk hidup sehat. Terima kasih, sampai jumpa.